Tapi bukan uang yang jatuh, melainkan kapak yang diayunkan oleh Juraimi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus sensasional dari Malaysia yang melibatkan dunia hiburan, ketenaran, politik, kekuasaan, dan ilmu hitam. Inilah cerita dukun maut bernama Mona Fandey. Welcome to Ruang Gelap. Mona Fandey bernama asli Maznah Ismail. Lahir pada 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis. Sejak kecil, ia sudah bermimpi menjadi penyanyi pop terkenal. Makanya, sejak kecil juga dia sudah menari balet, tampil di panggung untuk menyanyi, menari, demi mencapai cita-citanya. Saat beranjak dewasa, ia bertemu dengan seorang pria bernama Muhammad Nur Afandi, yang mengaku dia adalah fans berat Mona. Nur Afandi berjanji kalau Mona mau menikah dengan dia akan membiayai, mendanai semua usaha agar Mona bisa sukses menjadi penyanyi pop terkenal, bisa mewujudkan mimpinya. Maka dari itu, Mona dan Nur Afandi akhirnya menikah. Salah satu taktik yang digunakan Mona untuk menaikkan pamornya adalah membuat nama panggung yang unik, di mana lahirlah nama Mona Fandey. Fandey dari singkatan namanya dan nama suaminya. Pasangan ini berusaha dengan sangat keras bagaimana supaya karir Mona bisa melejit. Mulai dari menerbitkan album berjudul Diana, tampil di beberapa acara televisi, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, karir Mona tetap tidak melejit. Dan Mona akhirnya menyerah. Karena merasa cita-citanya tidak akan bisa tercapai, Mona segera meninggalkan panggung hiburan dan mulai mencari sesuatu yang bisa dia lakukan. Sesuatu ini sangat mengejutkan. Karena Mona tiba-tiba beralih profesi menjadi dukun. Atau kalau dalam bahasa Malaysia, bomoh. Dan yang lebih anehnya lagi, karir dukunnya ini sukses. Mona dan Nur Afandi dikenal sebagai pasangan yang memiliki ilmu hitam yang sangat hebat. Dan klien mereka hampir rata-rata berasal dari golongan orang-orang elit, orang-orang berada. Bahkan, politisi senior rela membayar mereka dengan harga yang sangat mahal dan memberikan banyak hadiah sebagai imbalan jasa atas bantuan servis ilmu hitam mereka. Ekonomi pasangan ini melejit secara tiba-tiba, mulai dari perhiasan mahal, rumah mewah, dan mobil-mobil mahal. Mona Fandey akhirnya mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Lalu, di tahun 1933, Mona dan suaminya kedatangan seorang laki-laki bernama Mazlan Idris. Ia adalah anggota Dewan Pahang yang sedang naik pamor. Mazlan membutuhkan servis ilmu hitam Mona karena dia sedang mengincar jabatan sebagai menteri dan dia ingin jabatan ini bisa dia raih dengan mudah. Mendengar hal ini, Mona berjanji dia akan memberikan jimat pada Mazlan. Jimat yang merupakan tongkat dan peci milik Soekarno yang dikatakan kalau bisa dia dapatkan akan menjadi jimat yang sangat mutakhir. Bisa memberikan kekuasaan yang tidak terkalahkan. Sebagai imbalan, Mazlan setuju untuk membayar pasangan ini sebesar 2,5 juta ringgit. Atau kalau kita kurskan sekarang itu sekitar 10 miliar. Tapi Mazlan tidak langsung membayar semuanya, dia membayar 1/5 dulu di muka. Setelah menerima uang muka, Mazlan diundang untuk datang ke rumah mereka di Pahang, di mana akan dilakukan ritual penyucian. Ritual ini tidak hanya dilakukan oleh Mona dan suaminya, dibantu juga oleh asisten pribadi Mona yang bernama Juraimi Hasan. Mazlan akhirnya sampai ke rumah Mona. Ia lalu disuruh untuk berbaring di lantai dan menutup mata. Mona lalu berkata, "Oke, sekarang kita tunggu uang jatuh dari langit." Sembari Mona meletakkan bunga jampi-jampian di atas tubuh Mazlan. Tapi bukan uang yang jatuh, melainkan kapak yang diayunkan oleh Juraimi tepat di leher Mazlan sebanyak 3 kali. Mazlan langsung kehilangan nyawanya.
Tidak cukup sampai di situ, kapak kembali diayunkan oleh Mona dan juga suaminya sehingga tubuh Mazlan terpotong menjadi 18 bagian. Bahkan beberapa bagian dikatakan dikuliti. Ketiga orang ini lalu menguburkan tubuh Mazlan di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai yang ada di dekat rumah mereka. Setelah melakukan aksi kejam ini, Mona, suaminya, asistennya, dengan tenang menikmati hidup mereka tanpa rasa bersalah sama sekali. Mona membeli Mercedes-Benz keluaran terbaru secara tunai, berbelanja tanpa henti, bahkan suntik wajah, you name it. Di hari yang sama saat Mazlan menemui akhir tragisnya, ia ternyata langsung dilaporkan ke pihak polisi karena gagal menghadiri rapat-rapat penting di hari itu. Dan polisi tidak punya petunjuk apapun saat menginvestigasi kasus hilangnya Mazlan. Satu-satunya petunjuk yang mereka punya adalah saat sebelum Mazlan menghilang, Mazlan diketahui menarik uang sebanyak 300.000 ringgit. Kasus ini menemui jalan buntu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Beberapa hari setelah Mazlan dinyatakan hilang, secara tidak sengaja, polisi menangkap Juraimi si asisten tertangkap basah menggunakan narkoba. Saat polisi menginterogasi Juraimi, tanpa sengaja, Juraimi yang dalam kondisi dipengaruhi obat-obatan melantur dan menceritakan ke polisi bahwa dia baru saja melakukan aksinya terhadap Mazlan. Juraimi bahkan membimbing polisi untuk pergi ke gudang tempat di mana mereka menguburkan Mazlan. Awalnya polisi cukup bingung apakah ini benar-benar kuburan Mazlan atau bukan karena mereka benar-benar secara nggak sengaja menangkap Juraimi. Mereka menarik nafas dan mencoba menggali tanah yang ditunjuk oleh Juraimi. Kalau memang mereka menemukan tubuh Mazlan, maka ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Penggalian dimulai. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi setelah hampir 2 meter mereka menggali, tiba-tiba cangkul membentur balok konkrit. Dan waktu balok konkrit ini diangkat, mereka menemukan potongan tubuh yang akhirnya dikonfirmasi sebagai tubuh Mazlan. Namun yang bikin merinding, tidak semua potongan ditemukan. Ada beberapa bagian yang hilang, dan rumornya bagian-bagian yang hilang ini disantap oleh ketiga pelaku yang sangat-sangat bengis ini. Mona, Nur Afandi, dan Juraimi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Selama bolak-balik berada dalam masa tahanan, Mona selalu tersenyum, selalu terlihat menyapa orang-orang di sekitarnya, dan menggunakan baju-baju yang nyentrik. Bahkan dia sempat berkata, "Wah, ternyata banyak sekali ya fans aku." Seolah-olah dia menikmati ketenaran yang akhirnya dia dapatkan. Lalu pada 2 November 2001, setelah menyantap sarapan terakhir mereka yang merupakan ayam KFC, tepat di jam 6 pagi, ketiga monster ini menghembuskan nafas terakhir mereka di tiang penggantungan. Sebelum Mona digantung, ia bahkan sempat berkata, "Aku tidak akan bisa mati." Hingga hari ini, 2 rumah mewah milik Mona dan suaminya masih ada, terbengkalai dan terkenal sebagai rumah hantu. Masing-masing berlokasi di Shah Alam dan Pahang. Kasus ini sangat sensasional, bahkan diangkat menjadi film yang dijuduli Dukun. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much for your support. Semoga kalian masih lancar, masih full puasanya. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.